Gaya hidup mewah dimulai dari rumah ini. Berlokasi di BSD, ini adalah persembahan terbaru dari Sinarmas Land, The Amon Residence, yang berasal dari dua suku kata Arya dan Mon. Artinya, Arya itu ada noble atau bangsawan, dan Mon itu ada tempat tinggal. Saya sekarang sedang berada di Grassley Park. Itu adalah fasilitas umum yang ada di lokasi ini seluas 4.200 meter persegi. Kalian bisa lihat di sini ada apa? Permainan anak, juga ada banyak hiasan-hiasan seperti itu. Dan ini taman ini enak banget buat teman-teman jogging. Lokasi ini juga strategis banget karena hanya 5 menit ke Mall Isfara yang lagi viral di BSD dan dekat banget ke Gading Serpong. Ini dekat banget ke Ruko Anifa. Di sana itu deretan makanan lagi viral se-Tangerang. Apa aja ada di sana. Nah, menariknya lagi bagi kalian yang di sini pengen cari sekolah internasional, ini juga deket banget. Ada ACS, Anglo Chinese School yang dari Singapura, ada juga IPK dan lain sebagainya. Banyak sekolah baru yang akan dibangun di area sini. Area ini benar-benar cocok bagi kalian yang pengen tinggal di BSD tapi nggak jauh ke Serpong, terus masih dapat vibes mewahnya karena bangunannya ini benar-benar mewah banget. Ikutin video aku sampai selesai karena sekarang kita lanjut ke unitnya langsung. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di unitnya. Di sini terdapat 3 tipe, ukuran 10x20, 9x17, dan 8x15. Yang hari ini saya review untuk teman-teman adalah ukuran 10x20. Kalian lihat, begitu masuk, ini carport dan garasinya muat untuk 3 mobil. Dan teman-teman bisa lihat, kanopinya ini juga sudah didak beton seperti ini, jadi benar-benar rapi banget. Dan di sampingnya, dikarenakan rumah contoh ini merupakan rumah hook, maka teman-teman bisa lihat, di sampingnya itu masih terdapat taman. Dan kalau teman-teman berbeli rumah badan, itu paling sebatas tembok samping aja ya, tapi masih tetap dapat pekarangan. Yuk, kita lihat area dalam rumahnya cantiknya seperti apa. Ikutin aku terus, jangan skip video ini. Rumah ini konsepnya adalah modern klasik, benar-benar desain itu timeless, bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalian lihat begitu masuk ini layoutnya plong tanpa sekat, samping kiri sudah ada powder room, dan samping kanan ini masih terdapat taman. Nah, kalau teman-teman beli rumah ini bukan hook, maka tamannya terdapat, tapi sebatas tembok itu, dan teman-teman bisa lihat nih area ruang tamunya juga cukup proper, sangat luas. Dan kalau teman perhatikan nih lantai ini sudah menggunakan marmer semuanya, tapi mereka masih lokal ya. Di samping sana masih ada pintu akses ke area garasi dan servis. Yang teman-teman dapatkan nanti bukan bentuknya kaca, tetapi hanya tembok aja ya. Kita lihat ke area dalam. Nah, di sini juga teman-teman lihat, ini kan banyak nih, ada lampu, ada backdrop. Ini juga tidak kalian dapatkan. Ini hanya ilustrasi, sampel, kalau kalian mau dekor bisa jadi seperti ini. Tapi pintu garasi ini sudah dapat. Di samping ini ada apa? Ada area service. Nah, ini yang saya pengen suka. Ini hanya opini pribadi saja. Sebuah rumah bisa dikatakan bagus atau tidak, teman-teman bisa lihat dari area servisnya. Kalau area servisnya itu didesain sudah sedemikian rupa propernya, apalagi area utamanya. Penasaran? Yuk kita cek. Ini ada hallway ke area servisnya, masih proper. Ukuran kurang lebih sekitar 1,2. Dan di sampingnya langsung ketemu dengan kamar mandi ART dan ada kamar tidurnya. Kita lanjut ke area belakang. Di sini masih ada dapur khusus untuk ART. Jadi rumah ini punya 3 dapur dan di samping belakang sana ada untuk area jemuran. Kan nggak lucu banget ya, masa beli rumah mewah jemurannya di depan rumah, malu. Nah, di sini ada siapin nih. Dan di sini adalah area gudang, misalnya untuk simpan makanan atau sabun-sabun cucian dan sebagainya. Dan ini adalah tangga ke area dapur basah di lantai 2. Sebelum kita ke sana, kita balik lagi ke ruangan utama untuk review area berikutnya. Kita sudah balik ke area dalam rumahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih ada selasar yang bisa kalian gunakan untuk taruh pajangan atau untuk tempat duduk juga masih bisa. Di samping ini sudah ada lift menggunakan otis untuk 3 orang. Di belakang ini ada apa? Teman-teman masih dapat lagi ada 1 kamar tidur, berikut juga ada kamar di dalam. Ayo kita cek lantai 2-nya seperti apa. Sekarang saya sedang berada di tangga peralihan antara lantai 1 dan lantai 2. Teman-teman bisa lihat, ini salah satu faktor yang bikin saya tambah suka dengan rumah ini karena tangganya ini stepnya nyaman banget untuk orang tua atau anak kecil. Dan yang tambahan yang menariknya itu ada area bordes tangganya. Teman bisa lihat, ini bordesnya ini berupa kotak bukan segitiga yang ada di rumah lainnya. Sehingga ini sangat aman bagi orang tua ataupun anak kecil. Yuk kita lihat area sisi dalamnya seperti apa.
Layout lantai 2-nya ini sangat menarik karena benar-benar luas tanpa sekat. Teman-teman bisa lihat, ini sangat besar dan area living room dengan dining room ini benar-benar langsung menyatu. Yang saya paling suka lagi di sisi belakang ini, dan samping kiri ini masih ada void, sehingga sirkulasi udara dari bawah juga bisa naik ke atas. Nah, teman-teman, saya juga mau share lagi sedikit. Di atas ini, kalau teman-teman bisa lihat, ini plafonnya ini, ceilingnya ini sudah berupa kotak-kotak. Ini juga akan teman dapatkan ya, developer buat seperti ini, tapi hanya untuk lantai 2 ini aja. Dan di lantai 2 ini juga ada bonus tambahan berupa AC sentral. Ini juga sudah diberikan untuk teman-teman. Jadi, nggak perlu worry lagi untuk masalah instalasi AC di rumah ini. Karena setiap kamar tidur di rumah ini juga sudah diberikan AC split. Di samping kiri masih ada area podeng room. Yuk kita lihat dapur bersihnya seperti apa. Di belakang sini adalah area dapur bersih. Teman bisa lihat ini cantik banget. Ini bentuk letter L, tapi nanti yang kalian dapatkan hanya instalasinya aja ya. Jadi ini hanya ilustrasi yang diberikan oleh developer. Nah, aku share sedikit ya. Teman-teman lihat di sini sudah island, dan di sini letter L, dan di samping sini ada area meja makan. Ini row-nya ini aja masih lega banget, masih enak banget. Terus yang menarik nih, ini ilustrasi yang diberikan oleh developer. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah area kulkasnya. Nah, jadi benar-benar unit ini tuh benar-benar invisible banget. Jadi teman-teman bisa desain seperti ini. Kalau interiornya pas ya, teman-teman bisa bikin itu mewahnya itu benar-benar nggak main-main. Ini ada poin yang sangat menarik untuk tidak dilewatkan. Area dapur bersihnya menyatu dengan dapur basah. Cocok banget buat kalian suka masak-masak, karena nggak perlu repot-repot lagi pindah-pindah makanan dari lantai lain ke lantai ini. Yuk kita lihat seperti apa. Ini adalah pintu akses ke area sana. Tapi sebelum itu aku kasih lihat. Rumah ini sudah menggunakan smart home system. Nih. Jadi teman-teman dari sini bisa mengontrol ya, siapa agenda dan sebagainya bisa dikontrol dari device ini. Yuk kita lihat dapurnya lagi. Nah, ini dapurnya teman-teman. Ukurannya sangat besar dan luas. Di lantai 2 ini masih dapat lagi satu kamar tidur. Jadi total jumlah kamar tidur rumah ini ada 5. Nah, dikarenakan kamar ini juga cukup banyak, kalau teman-teman tidak butuh sebanyak itu, bisa gunakan kamar ini menjadi area multifungsi. Bisa jadi kamar belajar anak, kamar karaoke, ataupun jadi minibar, suka-suka kalian. Dan ukuran ini juga sangat proper. Menariknya lagi, di sisi belakang masih ada balkon dengan view ke belakang ini, menambah cahaya, penerangannya sempurna, dan juga sirkulasi juga maksimal. Dan tidak lupa, di samping belakang ini masih ada satu kamar mandi lengkap dengan sanitary-nya. Ayo kita cek lantai 3 seperti apa. Saya sekarang sudah berada di lantai 3-nya. Rumah ini berbeda dengan yang lain. Karena lantai 3 ini didesain khusus untuk area private si pemilik. Karena isinya ini hanya ada 3 kamar tidur aja. Ayo kita cek kamar tidur yang pertama seperti apa. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama dengan view langsung ke area belakang. Ada balkon kecilnya juga dan dilengkapi dengan jendela sehingga pencahayaannya ini sangat maksimal dan lantai di semua kamar tidur ini sudah dilapisi dengan SPC. Kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Oh ya teman-teman, saya mau share ada 3 jenis pembayaran yang bisa kalian lakukan di sini. Ada cash keras, ada cash bertahap dan juga KPR. Dan teman-teman nggak usah worry, di sini kita punya banyak pilihan bank, mulai dari bank pemerintah ataupun bank swasta. Kita lanjut ke kamar berikutnya yuk. Kita sekarang sudah masuk di kamar yang kedua. Ukurannya antara kamar tidur yang anak pertama dan kedua ini sebenarnya hampir sama, hanya berbeda model layoutnya, tapi dimensinya kurang lebih hampir sama. Dan teman-teman bisa lihat ini juga sama, sudah ada jendela yang sangat besar dan juga ada area balkoni cukup besar. Nah, di sini diisi dengan bebatuan dan juga ada pohon. Teman-teman juga bisa ikuti seperti ini. Jadi supaya di area belakang pun teman-teman masih merasakan ada hijau-hijaunya. Nah, di samping sana juga sudah dapat kamar mandi di dalam. Oh ya, teman-teman, ini dikarenakan rumahnya ada rumah baru developer, masa pembangunan ini kurang lebih di 24 bulan ya. Tetapi timeline ini juga bisa berubah tergantung keadaan di lapangan. Kita sekarang lihat kamar utamanya seperti apa yuk. Nah, ini guys, adalah kamar tidur utamanya Mas sebenarnya kalian bisa lihat ukuran sangat besar dan luas. Dan di sini kalian bisa lihat dari developer ini sudah diberikan kasur king size. Tapi menurut saya ini karena sela-sela masih cukup besar space-nya, kalian masih bisa pakai Super King dengan ukuran 2x2, itu masih bisa banget. Di samping sana kalian bisa jadikan untuk lemari pajangan. Dan menariknya di sisi samping sini masih ada jendela, jadi terang banget. Dan di sini teman-teman kalau misalnya dikasih railing ya, ini tujuan apa? Selain menambah estetika juga menambah keamanan, karena ini adalah kaca hidup bukan kaca mati. Jadi kalau nggak ada railing ini sangat bahaya untuk anak kecil maupun untuk usia dewasa. Kita lanjut ke area sebelahnya. Di sisi ini ada area walk-in closet-nya dan juga masih ada balkoni di sisi samping. Balkonnya ini ukurannya tidak terlalu besar, karena bisa untuk duduk santai di sore hari ataupun jadi tempat untuk merokok.
itu bisa banget. Di sampingnya ini adalah kamar mandi di dalam. Jadi teman-teman semua kamar mandi di rumah ini semua sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam, dan khusus kamar mandi di kamar utama ukuran 10x20 ini berbeda banget karena sudah diberikan automatic closet yang menggunakan sensor. Jadi teman-teman kalau begitu mendekat dia bisa otomatis buka tutup, dan semua setir di rumah ini sudah menggunakan cover atau setaranya. Rumah ini cantik banget, sayang banget kalau kalian lewatkan. Rumah ini benar brand new, dibangun oleh Sinarmasland, dipasarkan mulai dari harga 9,6 M. Bagi kalian yang tertarik, segera janjian dengan Tamrin untuk lihat unitnya.